Tapi kemarin tuh malah ada wamen, menteri datang ke UGM, malah diusir. Itu gimana nih? Kayak kontradiktif nih. Di satu sisa ada kegelisahan kok. Misalkan mendatangi korban-korban HAM misalnya, itu korban HAM tuh lama-lama juga memiliki kepekaan dan kesimpulannya sendiri bahwa ternyata kami juga dimanfaatkan misalkan seperti itu. Itu tadi diturunkan dari sebuah paradigma tentara rakyat itu. Jadi tentara itu masuk soal untuk mendorongkan swasembada pangan. Jadi apa sebenarnya perubahannya? Kan Mbak Dani ini sangat memperhatikan Papua puluhan tahun ya. Iya, jadi gini, kita tuh memperlakukan Papua tuh kayak memperlakukan Jakarta kadang-kadang. Ada hal-hal yang terkait dengan soal teknis, teknokratisnya. Itu mereka tuh nggak tahu, Mas. Misalkan Halo para pemirsa acara Sahabat BHM Retorika. Selamat jumpa lagi nih sama saya yang di acara Sahabat BHM karena ada sahabat saya yang cantik dan gagah nih. Dua kombinasi nih. gitu ya. Anak kolong lagi anak marinir. Tapi orang yang sangat aktif di masyarakat sipil. Jadi Mbak Dani ya, saya panggilnya Mbak Dani. Namanya aja nama marinir atau angkatan laut banget ya, Jales Wardani. Pramodani Jales Wardani. Jaleswari Pramodawardani. Emang ribet sih, Mas. Ribet ya. Itu nama ya itulah mengingatkan saya pada Jalas Senastri, Jalas itu aja nama angkatan laut banget lah gitu. Benar. Nah, aktif dulunya peneliti di LIPI, jadi aktivis masyarakat sipil. Tapi kemudian masuk ke kekuasaan. Itu yang paling seru. Ya paling seru. Dan ke pusat kekuasaan. Karena ke istana. Terakhir malah Deputi 5 atau Deputi 4? Saya Deputi 5 Polhukam. Deputi 5 ya, Polhukam. Yang kira-kira kalau tentara masuk itu 2 bintang lah gitu ya. Jadi masuk ke sarangnya lah gitu. Padahal seorang yang anggota masyarakat sipil yang sangat kritis terhadap militerisasi dan sebagainya. Dan saya terima kasih mau hadir di sini, mau share. Pertama adalah bukunya Jam Pasir Indonesia ya. Ini adalah menakar masa depan Indonesia dari butir kuasa dan ketimpangan. Jadi kita udah 80 tahun bahkan 81 tahun merdeka, ini tahun lalu ya, 80 tahun merdeka. Setelah melewati jembatan emas kemerdekaan kata Bung Karno, habis itu apakah jalannya jalan emas atau jalan kerikil atau jalan menuju jurang Kira-kira itu takarannya. Dan kelihatannya saya mendeteksi juga ada semacam kegelisahannya yang besar setelah mengevaluasi. Lalu Mbak Dani bersama juga orang-orang yang pernah di dalam pusaran kekuasaan. Ya sahabat saya juga Sudirman Said dan juga Mas Januar Nugroho. Mas Januar Nugroho juga pernah deputi juga di Polkam ya. Kalau kita nggak sadar tuh Mas, ketika bertiga ketemu lah, kita kayaknya rezim yang sama. Ya, kemudian Sudirman Said yang pernah jadi menteri SDM dan terkenal karena Papa minta saham. Iya betul. Lalu bersama-sama menggagas Konferensi Republik ya 30 Mei lalu ya di UGM. Nah, apa sih yang dibicarakan di situ? Kegelisahannya itu apa tuh? 3 bulan terakhir nih Mas, saya tuh sering, bukan hanya saya tapi Mas Sudirman, terus kemudian Mas Januar, itu sering diundang dalam forum-forum kawan-kawan sendiri masyarakat sipil, pokoknya diundang untuk ngomongin macam-macam soal demokrasi, soal situasi kenegaraan saat ini gitu. Nah itu benang merahnya itu sama gitu, itu sebuah forum yang merekam kegelisahan yang sama, terutama semakin sempitnya ruang sipil kita dan kemudian semakin
semakin ini kita nih agak sulit diskusi dengan pemerintah. Saya mau nggak menahan diri untuk tidak bicara soal negara ya. Soal negara kita termasuk gitu ya. Dengan pemerintah, walaupun kami tahu banget, kami paham banget bahwa pemerintah itu bukan entitas yang homogen. Tetapi yang saya maksud di sini adalah yang pemilik otoritas tertinggi, entah itu di tingkat menteri segala macam. Tapi kemarin tuh malah ada wamen, menteri datang ke UGM, malah diusir. Itu gimana nih? Kayak kontradiktif nih. Di satu sisa ada kegelisahan kok pemerintah kurang berkomunikasi lah ya dengan masyarakatnya. Tapi di sisi lain ada pejabat pemerintah datang ke UGM, kan acaranya di UGM juga, malah diusir. Gimana nih menjelaskan kontroversi ini atau paradoks ini ya? Iya, saya rasa gini, seperti kita ketahui bahwa ini kan peristiwa yang menimbulkan distrust yang tinggi terhadap masyarakat. Ini kan nggak ujuk-ujuk. Ini kan selalu pola-polanya terlihat jelas. Sehingga ketika pemerintah datang ke UGM atau pemerintah ujuk-ujuk dengan responsif mendatangi masyarakat sipil, itu yang terbaca itu bukan langsung ini adalah pemerintah yang sangat responsif terhadap kita, tetapi itu track recordnya gimana, apa yang kan langsung curiga itu pasti mendasari itu. Karena ada apa kok tiba-tiba ke sini, kok tiba-tiba berkunjung ke UGM. Terus kemudian dari sana saya rasa orang juga bisa menilai dari apa yang disampaikan juga gitu. Diksi-diksi yang dikeluarkan itu kan itu rakyat itu, masyarakat itu sudah peka terhadap seperti itu, Mas. Jadi tapi dari orang awam kan bisa jadi seolah-olah loh ini yang nggak mau berkomunikasi ini pejabat atau mahasiswa ini kan bisa terbacanya gitu. Gimana menjelaskan itu? Saya bisa memahami ya Mas ya, bahwa pasti pembacaan orang ini gimana sih minta diskusi, ini ternyata ada pemerintah datang segala macam. Saya rasa kita juga perlu mengantisipasi juga ya, melihat juga gitu dalam konteks apa pembicaraan itu dilakukan. Kayak misalkan kemarahan mahasiswa kan pertamanya juga oke-oke aja. Oke-oke aja. Tapi kemudian kita tahu gitu loh, ada beberapa peristiwa yang mempergunakan ruang-ruang itu untuk memanfaatkan atau mengkooptasi atau menjinakkan atau manipulasi. Maksud saya ini bukan sebuah peristiwa yang 1-2 kali aja gitu. Jadi orang itu langsung udah tahu ini pola-polanya seperti ini. Orang misalkan mendatangi korban-korban HAM misalnya. Itu korban HAM tuh lama-lama juga memiliki kepekaan dan kesimpulannya sendiri bahwa ternyata kami juga dimanfaatkan misalkan seperti itu. Jadi misalnya mungkin bahwa Marsinah diangkat jadi pahlawan nasional. Betul, tapi kemudian pada satu sisi ada juga yang dianggap. Gimana Mbak Dani lihat itu? Apakah itu hal yang positif, negatif atau apa, bahwa seorang Marsinah yang kalau bagi kita kan dari dulu dia pahlawan Nah, tiba-tiba pemerintah sekarang mengakui di satu sisi hal yang kelihatannya positif, mengakui Marsinah sebagai pahlawan, di lain pihak mengakui Pak Harto juga. Itu gimana itu? Yang pembacaannya gimana gitu? Kita bingung ya Mas karena kita sekarang ini dengan guyuran informasi, kebenaran, terus kemudian kejernihan, itu semakin kita diperlihatkan oleh hal-hal yang paradoksal. Jadi di satu sisi kalau kita bicara konsisten, Marsinah tuh nggak mungkin dikasih gelar pahlawan karena mana mungkin pelaku memberikan gelar pahlawan, itu kan hal yang harusnya terbaca. Tapi kenapa itu diberikan? Apakah itu semacam gula-gula? Ataukah ini kan orang jadi ada kecurigaan terhadap motif terhadap apakah ini sesuatu yang tulus atau ada transaksional gitu. Dan untuk sampai pada kesimpulan itu kan sekali lagi nggak ujuk-ujuk, dalam artian pola-polanya udah terlihat gitu loh Mas. Jadi terlalu banyak contoh-contoh ilustrasi yang menggambarkan ke arah situ gitu loh, bahwa entar hati-hati dulu ini maksudnya kemana. Karena
kita itu sekarang Mas, kalau dulu di zaman Orde Baru yang informasi itu kan tertutup, dikendalikan segala macam jelas. Ini kita itu memang demokrasi, tapi kita cuma cangkangnya aja. Jadi semua kita diguyur informasi, bukan karena ini generous kasih informasi, tapi untuk supaya kita bingung antara fakta dan opini itu seperti apa, antara kebenaran dan kesalahan itu udah nggak ngerti lagi. Jadi publik itu dibikin bingung, terus kemudian mempertanyakan kebenaran. Jadi kemudian ketika sesuatu yang dianggap salah dalam artian intimidasi, represi segala macam, itu orang nggak ngelihat langsung mengenali bentuknya karena kebingungan itu gitu. Misalkan sekarang semua diksi, semua definisi yang terkait dengan hal-hal baik, misalkan reformasi, tentang demokrasi, itu semua pakai. Tapi dengan pembacaan yang berbeda. Mungkin itu sebetulnya agak, kalau orang yang belajar sejarah sedikit, sejarah politik terutama, sebenarnya mirip dengan pola awal fasisme kan sebetulnya, populisme. Jadi pemerintah memberikan hal-hal yang seolah-olah itu kepentingan rakyat banyak lah, ya kan. Kita lihat misalnya Hitler dulu di Jerman dengan perjanjian Versailles, masyarakat yang lagi terpukul, kemudian dikasih semacam kita kepukul karena A, B, C, D. Ini karena yang berkhianat sini ini, jadi ini musuh bersama kita ya. Mussolini di Italia, lalu Putin lah di Rusia ya. Dia misalkan Uni Soviet bubar karena ini. Akhirnya bisa menang secara voting ya, secara pemilihan gitu ya. Dan populer gitu loh. Betul. Jadi demokrasi itu autokrasi itu datang itu bukan melalui kudeta segala macam. Sekarang tuh merambat pelan-pelan. Melalui populisme merembes, Kayak misalkan saya contoh aja ya, misalkan sekarang yang lagi populer dibicarakan di media itu kan soal bagaimana kawan-kawan TNI ini sudah merangsek ke wilayah sipil gitu kan. Pertama regulasinya diganti dulu, tetapi ternyata kita bingung dari 14 list itu kenapa sekarang jadi merambah ke pertanian, masjid, ke sekolah, terakhir mau ke sampah juga gitu. Terus terang ketika saya mengkritik itu bukan saya anti TNI segala macam, saya keluarga TNI, tetapi saya melihat ini adalah justru menghina TNI gitu loh. TNI itu kan fungsi tugas dan fungsi pertahanan itu yang dikedepankan. Ini bukan fungsi pembangunan atau pemerintahan yang diadakan selama ini. Selalu dikatakan kita perlu swasembada pangan, harus TNI segala macam. Itu kan mengandaikan seakan-akan sipil nggak mampu. Itu satu. Dan kita sudah lama didengung-dengungkan tentara rakyat segala macam. Itu kan dulu tentara rakyat itu kan muncul dalam konteks soal perang 45 segala macam, kemerdekaan, ada masa perang kedaruratan. Kita tahulah tentara dekat orang rakyat itu fine, itu benar. Tetapi dalam situasi darurat tertib sipil, damai itu apa gitu loh. Bukan darurat perang ya. Benar. Kalau darurat perang seperti di Ukraina memang rakyat yang terjun. Mas BHM pasti tahu banget soal kayak gitu ya. Nah justru itu kan dan ini Mas Nonsewu itu ketika masuk itu kan frame-nya, kerangkanya itu kan stabilitas, keamanan. Mana bisa kita menolak itu kalau udah dibingkai itu? Itu kan artinya kalau kita menolak itu seakan-akan dia nggak anti ini, anti itu gitu kan. Padahal kan kita bukan itu. Kita menolak itu karena kita ingin jam-jam latihan tempurnya TNI itu efisien, efektif digunakan, bukan ke ladang, bukan ke sawah, bukan ke MBG, bukan ke koperasi gitu loh. Jadi kita tuh cinta sama TNI tapi fungsi pertahanannya di ini. Tapi mungkin nggak ini kita kembali ke tahun 50-an ya. Ketika waktu itu kan demokrasi dibilang demokrasi liberal. Ya, kemudian ada kekecewaan masyarakat karena pemerintah jatuh bangun. Lalu akibatnya ekonomi jadi morat-marit, korupsi merajalela Betul. Lalu akibatnya akhirnya Jenderal Nasution sebagai pimpinan Angkatan Darat, pimpinan militer, membujuk Bung Karno yang waktu itu dia sebagai presiden simbolik aja karena Perdana Menteri yang menjalankan, berhasil mengajak rakyat yang udah muak dengan
korupsi para politisi dan sebagainya itu dekret kan 5 Juli kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan itulah yang kemudian oleh para pakar pengamat politik Indonesia disebut sebagai decline ya, menurunnya demokrasi di Indonesia. Apakah kelihatannya ada pola seperti itu kembali sekarang dengan naiknya Presiden Prabowo yang kalau kita lihat dari anggaran konstitusinya partainya Gerindra itu kan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ya. Iya, ya dari awal kita udah tahu tuh bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu adalah salah satu ini dari Partai Gerindra. Ya. Jadi kalau menurut saya kan kita sering perdebatan tentang ini orde baru atau bukan segala macam. Ya, atau kembalinya orde baru gitu. Saya memahami bahwa ketika bicara orde baru itu kan ketika itu militer tuh sangat dominan. Tetapi menurut saya ininya beda, Mas. Ketika Orde Baru itu ada satu komando yang padu dari Pak Harto tentang bagaimana tentara itu dia bukan di depan, Mas. Iya, tapi kan kalau itu ya mungkin karena waktu itu dianggap ada musuh bersama itu Partai Komunis itu kan. Betul. Dan unsur stabilitas itu kan kita masuk tapi dari. Tapi sekarang kan bisa dibilang oligarki musuh bersama. Betul. Jadi oligarki kita soal musuh bersama. Terus kemudian kita di framing dengan hal-hal yang kalau kita nolak kita langsung masuk jebakan itu. Kita dibiayai oligarki gitu kan. Atau antek asing ya. Gitu ya. Ya, jadi kita ini kan kalau ini mungkin lebih mirip Putin ya, naiknya Putin di Rusia ya. Jadi kalau saya melihat mungkin Putin kan tapi, dulu juga yang dianggap musuh itu kan karena Rusia dikuasai 7 Taipan. 6-nya Yahudi semua lah. Bayangin dari 7 Taipan yang menguasai ekonomi Rusia waktu itu 6 orang Yahudi yang nggak sampai 1% di Rusia. Ini kan cuman sebetulnya ganti cangkang aja. Maksudnya soal Taipan itu oke, mereka seakan-akan memusuhi ini tapi ada sebagian yang berpendapat punya kepercayaan lah paling nggak. Tapi kan Prabowo orang yang dididik dalam keluarga yang demokrat, tinggal di negara maju, belajarnya juga sangat Amerika gitu. Dan ngomongnya juga paling nggak omon-omonnya mengatakan nggak oposisi perlu, kritik perlu, sehingga sebagian dari teman-teman kita juga percaya gitu. Kalau Mbak Dani ngelihatnya gimana nih? Jadi seolah-olah kita sendiri pecah di ini masyarakat sipilnya. Kalau saya selalu ini rekam jejak, Mas. Jadi dan satu hal lagi Pak Prabowo itu tentara. Tentara itu punya kultur yang beda dengan sipil. Dia itu seumur hidupnya itu selalu dalam struktur komando, yang patuh, yang ini atasan tanpa ditanya lebih lanjut, dan jiwa korsa yang luar biasa. Jadi itu kan hal-hal yang tidak dimiliki oleh sipil. Saya devil advocate nih ya, karena kan kita ngobrol. Tapi kalau kita lihat Pak SBY yang juga anak tentara, bahkan almarhum Pak Agus Wijoyo sahabat kita yang udah mendahului, anak jenderal. Justru kan Pak Agus Wijoyo almarhum itu yang ingin membubarkan teritorial dan ingin mengembalikan tentara ke barak lah kasarnya ya. Sementara Presiden Prabowo sebaliknya gitu. Seolah-olah antitesisnya dari Pak Agus Wijoyo. Padahal Pak Agus Wijoyo itu anak jenderal pahlawan revolusi. 3 bintang. Prabowo juga sama 3 bintang, tapi dia dibesarkan dalam keluarga elit Jawa. Sipil, Saya bilang elit Jawa. Elit sipil yang terdidik secara barat dan pernah tinggal lama di barat. Jadi ini kayak paradok kan? Kok malahan Pak SBY yang anak tentara, Pak Agus Wijoyo anak jenderal, ingin tentara yang profesional, artinya hanya udah kembali ke barak, ngerjain tugas intinya, tupoksinya. Sementara ini anaknya seorang profesor yang lama di luar negeri, yang kakeknya juga seorang intelektual yang sangat kebelandaan, malah ingin memakai tentara dan juga polisi untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan keamanan dan ketertiban. Gimana kita bisa melihat paradok itu dengan kultur yang tadi disebut itu?
pasti di antara kultur yang sama yang ini tentara ya, itu kan bisa terlihat dari bagaimana cara mereka memaknai kultur yang mereka punyai itu gitu ya. Mungkin saya kurang mendalami soal Pak Prabowo ya, soal masa kecil segala macam. Tetapi saya rasa ketiganya itu kan pernah di tanda kutip didikan barat militer, gitu ya, militer yang ini. Kalau Pak Agus itu karena kita salah satu kawannya, jadi tahu bahwa betapa beliau itu mencari informasi banyak dengan baca buku yang luar biasa itu, sehingga mendapatkan pengertian bahwa tentara itu di bawah supremasi sipil yang berdaulat, kemudian harus profesional segala macam. Itu kan saya nggak tahu ya Mas ya, karena saya paham bahwa seperti sipil juga kita bukan berasal dari sipil juga, kita kan juga beragam juga. Nah saya rasa dari konteks yang itu tadi kita nggak bisa langsung dibenturkan seperti itu. Atau mungkin nggak, ini sebetulnya lebih karena Prabowo dibesarkan boleh dibilang hampir seluruh waktunya di Kopassus ya, pasukan elit kecil, cuma sebentar aja kan Batalion 328. Itu sebetulnya saya tadi mau jawab itu, tetapi saya menahan diri karena di beberapa wawancara maupun di buku itu Pak SBY maupun Pak Pak Agus itu secara tersirat mengatakan saya itu selalu dibilang nggak pernah jadi ini, jadi kayak sebagai pemikir. Jadi seakan-akan tentara yang demokratis, yang pemikir itu nggak ngerti lapangan. Jadi ada dikotomis gitu loh Mas. Ya saya bisa ada beberapa kemungkinan ya. Satu, kalau Pak Prabowo ini kan kecuali di Batalion 328, boleh kata dia memang Kopassus. Kopassus itu pasukan elit, biasanya bergerak kecil, elit. Menyelesaikan solusi jangka pendek, habis gitu dia pulang. Kalau Pak SBY, Pak Agus kan Kostrad ya, dan pernah jadi Pangdam teritorial. Jadi tidak hanya nyerang terus pulang, dia menyerang, menduduki, membangun di situ, sehingga dia harus berteman dengan banyak orang dan sebagainya, harus berkompromi dan sebagainya. Nah, sedangkan Prabowo tuh militernya sangat yang elitis, yang sangat raider, tempur banget gitu loh. Mungkin itu ya lebih pengaruh bisa jadi hal-hal semacam itu Mas. Karena mereka kan di Kostrad kalau Pak SBY sama Pak Agus ya. Jadi bukan karena militernya, tapi militer tipe yang mana juga gitu. Nah yang kedua juga mungkin kalau generasi ayahnya Mbak Dani sama generasi ayah saya tuh dulu suka melihat dikotomi di militer itu antara didikan peta Jepang dan didikan Knil. Mereka selalu memperbincangkan ketika itu didikan Knil itu tentara profesional, persis ya konsep Barat sekarang. Di bawah sipil, ya kalau ya itu tentara yang diatur bahkan dengan undang-undang. Kalau perang pun ada hukumnya ya kan, yang harus ditaati. Sedangkan peta itu kan tentara fasis, dia semangatnya tinggi, ya lebih baik mati daripada. Memang kalau Presiden Soeharto aneh, dia pernah ikut Knil, pernah ikut peta. Kalau yang lain kan Pak Nasution dan yang profesional ini didikan Knil. Sementara Pak Sudirman dan orang-orang yang cenderung inilah pokoknya yang penting semangat, tentara rakyat itu dukan peta ya. Nah sekarang tuh saya juga bingung, Pak Prabowo ini kok jadi berlawanan dengan jadi seperti ikut aliran peta gitu loh. Bahwa tentara tuh pokoknya apa perintah dari pimpinan, mau itu militer, mau itu jadi petani, mau itu jadi nelayan, bahkan jadi ngurus sampah. Ya itu. Jadi bukan difungsi lagi, malah multifungsi gitu. Kita kayak mundur gitu ya. Dan itu tadi Mas, dari semua diplomasi pasukan yang dilakukan di banyak area sipil itu, saya kok melihat bahwa ini kan sering sudah dikatakan bahwa ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan sipil.
menunjukkan bahwa sipil ini tidak mampu selama ini. Dan itu sebetulnya juga beberapa kali terloncat juga dari kayak supremasi sipil gitu ya. Supremasi militer ya. Jadi kayak seperti yang di tentara-tentara negara-negara yang rezimnya otoritarian juga, misalkan tentara itu sebagai guardian gitu. Jadi dia tuh jadi pelindung, tentara rakyat itu kan sama dipakai di negara-negara seperti di Afrika segala macam itu kan sama. Kita karena tentara itu dibacanya seperti itu, maka sah kalau tentara itu masuk ke wilayah-wilayah sipil itu karena dia sebagai yang lebih mampu dari sipil. Atau tentara masuk desa dulu kan juga ada segala macam. Memang ada satu dilema juga ya, karena kalau kita lihat konstitusi kan kita menganut azas perang semesta ya. Itu artinya seluruhnya kombatan seolah-olah tidak seperti di dunia barat di mana dipisahkan antara kombatan dan non kombatan. Polisi itu non kombatan gitu. Jadi kayaknya kita belum jelas kita mau ikut yang mana ya. Karena kalau polisi non kombatan ada BRIMOB juga gitu kan. Tapi yang saya tertarik tuh masalahnya apakah mungkin karena Pak Presiden Prabowo ini dari kesatuan elit yang ya kita tahu lah sebagai orang militer, karena mereka kesatuan elit udah merasa lebih hebat dari yang lain kan, tentara yang lain gitu loh. Sehingga cenderung ya semuanya harus kita yang kerjain baru beres gitu. Dan kita lihat kan sekarang hampir di semua jajaran yang strategis yang dikopasosisasi lah. Semuanya kan orang-orang ex-Kopassus minimal gitu ya. Jadi ini bukan militerisasi tapi kopassusisasi ya. Oke, kesan itu nggak ini ya, maksud saya nggak terelakkan gitu loh, karena melihat semacam ini ya, karena kita melihat Pak Prabowo kan dari pasukan elit itu tadi gitu ya. Kayak misalkan gini Mas, nggak usah Kopassus, pasukan elit atau pasukan elit lainnya di ini. Tetapi secara ini organik, tentara itu kan sebetulnya merasa warga negara kelas 1. Itu secara eksplisit pernah saya mendengarkan itu dari salah satu bintang 2 gitu ya. Tentara itu warga negara kelas 1 gitu. Mungkin itu terkesan sepele aja. Itu terkesan sepele, tapi sebetulnya itu turunan dari yang sudah kita anggap, kita tahu gitu ya. Tentara rakyat, tentara segala macam itu kan sebenarnya pintu masuk untuk membenarkan bahwa tentara itu karena sejak perang kemerdekaan dialah yang ada membersamai rakyat bersama soal perang semesta segala macam itu. Akhirnya doktrinnya saya rasa itu bagian dari doktrinnya yang selalu mengingatkan walaupun ini adalah tentara abad 21 kasarnya, itu memarisi itu dan itu yang ternyata lebih dan itu kan memang sengaja ada ritual pendapat seperti itu. Biasanya kan di Akademi Militer ada napak tilas Sudirman kan. Dan itu kan pada prinsipnya sebenarnya semacam pernyataan ketika pemerintahan sipil ditangkepin semua, presiden, wapres oleh Belanda, tentara Indonesia tetap melawan gitu kan, seolah-olah apa? Seolah-olah dia tuh penduduk kelas istimewa karena ketika pemerintahan sipil nggak ada pun dia tetap. Saya tertarik dengan ini tulisannya Pak Agus dan beberapa kali disampaikan. Pak Agus itu kan pernah punya ide soal reformasi komando teritorial. Bahkan mau dibubarkan kan kalau dia maunya. Waktu itu kemudian dia ini Mas agak merevisi bahwa kayaknya dikotomi membubarkan atau mempertahankan itu bukan solusi, tapi dia bilang bahwa harus ada restrukturisasi dalam artian gini. Karena ini masa damai. Harusnya ini hanya sampai di Kodim aja, di Korem. Dia bilang di Korem, Kodim dan Babinsa, Koramil dan Babinsa enggak gitu. Dia bilang gitu karena kalaupun ada itu dia lebih kepada mempersiapkan soal fungsi pertahanan itu enggak berhadapan dengan sipil, gitu. Terus kemudian ada satu kalimat yang dia garis bawahi bahwa
komando teritorial itu adalah warisan zaman perang kemerdekaan, masa kedaruratan. Ya, apa dulu Wehrkraft istilahnya ya. Iya. Jadi hal ini yang hilang gitu. Ya. Jadi bukan darurat militer lagi artinya. Iya. Jadi jadi yang hilang dari konteks ini adalah statusnya. Kalau dulu komando teritorial ada mungkin banyak atau apa, itu karena ada situasi kedaruratan, darurat militer karena ada perang gitu kan. Nah sekarang kan enggak, tertib sipil dan damai, dan harusnya enggak gitu. Tapi faktanya waktu zaman SBY Kodam itu cuma 13 Mas. Terus kemudian zamannya Pak Jokowi nambah 2, 15. Itu dalam waktu 10 tahun. Nah sekarang kita dalam 20 bulan itu nambah 6. Dan akan ada tambahan 750 batalion apa istilahnya batalion pembangunan. Teritorial pembangunan. Dan malah yang tadi mau dibubarin oleh almarhum Pak Agus malah ini berlipat ganda ya. Dan paling banyak di Papua. Gitu. Terus kemudian kita sebenarnya yang perlu. Tapi kan waktu Pak Prabowo sebagai Menhan sudah mulai mendesain teritorial pembangunan itu kan Mbak Dani masih saya masih di dalam. Tapi itu dulu argumen membangun batalion teritorial pembangunan itu apa ya dasarnya? Itu tadi diturunkan dari sebuah paradigma tentara rakyat itu. Jadi tentara itu masuk soal untuk mendorongkan swasembada pangan, untuk itu tadi ketahanan ikan program ini ketahanan pangan, ketahanan energi dan air ya. Betul. Jadi itu semua tuh masuk ke sana gitu. Bukan malah sipil yang dikuatkan, tetapi justru kita mengganti. Tapi mungkin nggak bahwa Presiden Prabowo ini karena dalam masa pendidikannya juga banyak dilatih di Amerika ya. Apa mungkin dia terpengaruh bahwa di Amerika itu juga kebanyakan infrastruktur yang besar-besar itu dibangun oleh Korps TNI mereka kan, ada yang US Corps of Engineer tuh, USSCE. Itu kan dari zaman George Washington boleh dibilang semua highway di Amerika, bendungan-bendungan besar, bahkan pengaturan sungai Mississippi itu semuanya dilaksanakan oleh USCE ini. Dan mereka itu memang agak mirip seperti teritorial pembangunan ini. Kebanyakan orang sipil jadi insinyur, jadi engineer lah kebanyakan. Kerjaannya juga banyak non-militer, engineering gitu ya. Walaupun struktur dan kepangkatannya ikut militer gitu. Apa mungkin terpengaruh oleh? Bisa aja, tapi kan bukan berarti mengganti masyarakat sipil. Dan gini Mas, ini bisa jadi. Tapi nggak ada ya diskusi itu ketika? Nggak ada. Jadi apa alasan sebagai Menhan beliau? Di KSP kami tidak ada diskusi itu, diundang juga tidak ada. Jadi kita merasakan ketika masa Menhannya Pak Prabowo, ketertutupan informasi itu terjadi. Jadi kita memang biasanya kan KSP itu kan sebagai pengendali program prioritas presiden. Apalagi kan di bawah Polhukam kan? Iya, ada Polhukam. Biasanya kan kami tektokannya sama Pak Mahfud. Saya dengan Pak Mahfud MD karena Menko Polhukam. Tapi memang itu menurut saya informasi itu agak tertutup Mas. Dan kalau tadi saya menjawab apa yang disampaikan Mas, harusnya ada pembatasan ya. Kalau memang saya bisa memahami bahwa mungkin Pak Prabowo terinspirasi dari yang seperti yang Mas bilang itu tentara Amerika yang membantu ini segala macam. Tetapi kan juga harus dilihat juga kalaupun itu dilakukan harusnya secara terbatas di di pulau terluar karena di tempat-tempat yang sulit. Kita tahu bahwa walau gimana pun ada keahlian-keahlian militer yang mungkin tidak dimiliki sipil dalam soal situasi kedaruratan, soal kondisi daerah segala macam, keamanan atau mungkin butuh alat-alat berat dari TNI segala macam, kecepatan. Karena satu lagi juga yang saya kebayang apakah gara-gara sekolah di Amerika itu. Tapi Pak Mas Agus juga 3 masternya dari Amerika ya. Itu digugurkan dari Amerika ya. Ini Mas ya. Tapi itu di Amerika juga kan ada yang namanya National Guard ya. Bahkan kalau itu di bawah
operasionalnya di bawah pemerintah, bukan di federal ya, di apa namanya di state. Kalau di kita di bawah gubernur lah gitu. Dan itu dibentuk terpisah dari tentara angkatan laut udara, National Guard itu, karena sejarahnya Amerika itu milisia itu munculnya di state level, bukan ya sebetulnya perang semesta itu ngelawan Inggris itu. Bukan satu tentara terpusat dari Washington. Baru mereka menyatukan diri jadi negara besar ya. Dan sebagai hak istimewa dari jasanya para milisi ini, maka milisi ini membentuk National Guard itu, masing-masing state punya di bawah governornya gitu. Ini saya lihat konsep tentara Montreal apa mirip seperti itu ya. Jadi kan ini kayak membangun di daerah itu gitu loh. Saya kurang ini, saya nggak tahu Mas. Tetap itu bisa saja terjadi. Maksudnya pengandaian itu bisa saja menginspirasi. Tetapi pasti saya membayangkan bahwa pengalaman negara lain itu kan nggak selalu pas dengan kultur kita ya. Maksudnya ini bukan saya rigid soal kultur segala macam. Itu bisa aja menginspirasi itu. Tetapi saya kok melihat bahwa di dalam sendiri anggapan tentang TNI yang itu bisa dijelaskan gitu, dijelaskan dari dalam sendiri gitu. Karena kayak misalkan tentara menganggap dirinya salah satunya sebagai guardian, sebagai yang menginikan negara gitu ya, sebagai bukan hanya pelindung, tetapi juga dialah yang membuat negara kasta itu, khusus kasta khusus itu. Bukan dominannya Indonesia aja gitu loh. Itu di hampir semua negara gitu. Cuman ketika demokrasi sebagai pilihan negara kita, itu kan sebenarnya pengaturan-pengaturan itu kemudian jadi ini. Nah, pengaturan-pengaturan itu Mas, kalau kita melihat, kita ini kayak demokrasi kita itu tidak linier, tapi kayak spiral gitu loh, muter lagi ke situ gitu. Membaca Indonesia itu sebenarnya gampang, tapi mengakui tentang keterbacaan itu agak susah gitu. Ya, tapi saya kira juga mungkin nih soal narasi dan pendidikan militer kita ya. Setahu saya kecuali ada perubahan, pelajaran sejarah nasional di Akademi Militer itu kan ada zaman demokrasi liberal, itu selalu dianggap sebagai kegagalan. Ya kan? Ya, jadi selalu menafikan. Selalu kembali, makanya selalu mantranya kembali ke dekret itu ya. Karena di zaman demokrasi liberal kan kita ingat juga ada peristiwa 17 Oktober ketika Jenderal Nasution mengarahkan moncong-moncong ke istana karena menganggap tentara ini dipermalukan oleh sipil karena segala kekurangan militer dibahas mungkin oleh Mohtar Lubis dan kawan-kawan ya. Nah, mungkin kenapa reformasi militer kita mengalami kemunduran, karena ketika reformasi narasi pendidikan sejarah TNI ini sendiri tidak diubah mungkin ya. Kalau ini soal sejarah TNI ya Mas, mungkin kita juga itu harus meletakkan dalam sejarah nasional ini. Kita tahu gugatan, terus kritik, terus protes, kawan-kawan sejarawan ya, terutama dengan kemarin Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan ada beberapa episode sejarah yang hilang, diganti dan lain-lain. Itu kan bagian dari bagaimana sebuah rezim itu ingin mempresentasikan dirinya, ya kan. Jadi hal-hal yang dalam sejarah itu terlihat buruk diambil ini. Jadi itu nggak jadi pembelajaran kita, bukan sekedar nggak jadi pembelajaran. Jadi kembali ke konferensi Republik itu. Jadi kegelisahan yang membuat ini terjadi itu persisnya apa kegelisahannya? Banyak hal Mas. Kita tahu ya soal ekonomi. Ekonomi bagaimana dikuasai oleh oligarki, itu soal pemburu rente segala macam itu. Kita lupa gitu bahwa fondasi ekonomi kita tuh kan juga ada kalau Bung Hatta bilang tuh soal gotong royong, soal oke lah. Kalau Bung Hatta dulu selalu bilang demokrasi politik itu harus beriringan dengan demokrasi ekonomi. Kalau enggak
Betul. Nanti, ya. Nah ini yang di konferensi Republik itu kita bicarakan juga. Terus kemudian kita juga bicarakan juga bisa nggak sih negara itu sebagai pengurus, sebagai pelayan publik mengembalikan hitohnya semula gitu. Ya. Ini kan bukan kesan ya. Ini berdasarkan data dan fakta yang ada itu kayaknya kita ini sekarang diperhadapkan gitu loh Mas, negara dengan warga gitu. Itu kayaknya sebuah posisi Dikotomi, ya. yang berhadap-hadapan gitu loh, dibenturkan gitu. Terus yang ketiga kita tuh pengen bicara soal Indonesia dalam artian tanah air dan masa depan Indonesia. Misalkan dengan memasukkan Papua gitu. Papua dalam narasi besar Indonesia gitu. Kita tahu bahwa Papua hari ini di media-media sudah mengabarkan, saya sering ditelepon Mas dari kawan-kawan di Papua. Dulu itu saya hampir 30-an kali selama hampir 9 tahun di situ pulang balik ke Papua gitu ya. Mereka itu tadi, bahkan ibu-ibu, mama-mama Papua itu sampai pada taraf itu untuk strategi bertahan hidup itu mereka udah give up. Karena banyak sekali mereka dihadapkan oleh perang, kadang-kadang pengungsian karena konflik yang berkepanjangan gitu-gitu. Jadi kekerasan dulu rasanya ada orang tewas 1 atau 2 kita udah ribut seluruh. Ini enggak, belasan juga enggak. Terus kemudian dari di Papua itu kemiskinan itu paling ini Mas. Padahal mereka tuh kalau dilihat dari bantuan per kapitanya paling tinggi ya di antara semua itu provinsi. Enggak menetes Jadi nyangkut di elitnya ya. Iya, itu cuman bolak-balik ke situ aja. Jadi nyangkut di elit ya, dibelanjakan di Jakarta ya. Iya, dan kalau kita melihat ya Mas ya, kalau kita melihat daerah konflik itu kayak di Intan Jaya, Nduga, Yahukimo, Puncak segala macam itu sebagian besar adalah daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya. Ya, ya saya 2 tahun lalu saya ke Freeport, saya kaget juga bahwa ternyata suku-suku Amungme dan itu mereka terima 1 tahun tuh 1,3 T dan itu dikelola oleh elit lokal tapi orang miskinnya masih banyak gitu ya. Iya. Jadi apa sebenarnya problemnya, kan Mbak Dani ini sangat memperhatikan Papua puluhan tahun ya. Iya, jadi gini, kita tuh memperlakukan Papua tuh kayak memperlakukan Jakarta kadang-kadang. Ada hal-hal yang terkait dengan soal teknis, teknokratisnya. Itu mereka tuh nggak tahu Mas. Misalkan contoh aja, waktu PON, ingat nggak PON di Papua? Itu kan kawan-kawan sengaja kita memang yang mengelola mereka gitu. Tetapi ketika kita bicara soal hal-hal pertanggungjawaban, keuangan segala macam, itu mereka bukan sekedar kebingungan, tapi logika itu tuh nggak disosialisasikan lebih jauh. Sampai saya tuh bilang gini, bisa nggak ya kita punya semacam narasi atau bahasa teknokratis soal pertanggungjawaban keuangan sehingga urusan Papua tuh nggak soal korupsi aja, karena mereka bingung Mas. Dan di antara kebingungan itu ya ada yang manfaatkan juga, ada. Tapi mungkin nggak ini devil advocate lagi ya. Kalau saya lihat mungkin memang ada budaya-budaya yang menolak modernisasi dalam arti yang umum ya, karena kalau kita lihat negara kaya raya seperti Australia sampai sekarang kan problem aboriginnya nggak selesai kan. Padahal entah udah berapa miliar dolar disalurkan ya. Kita lihat di Amerika ya, yang sekarang kita sebut orang Native American ya, zaman dulu kita sebutnya orang Indian. Mereka akhirnya hidup di daerah khusus yang akhirnya hidup dari kasino dan enggak selesai gitu problemnya. Bahkan di negara kayak Norwegia ada Sami, ada tentu mereka, New Zealand ada Maori. Apakah memang beberapa masalah seperti itu artinya tidak tuntas bukan karena tidak ada upaya, tapi memang bukan masalah yang gampang gitu ya?
Karena Australia, New Zealand kan negara baik-baik lah. Iya. Pastilah Mas, kalau nggak gampang tuh pasti. Tetapi kita tuh masalahnya sebagai elit kota, itu selalu memakai standar kita. Ini kan kalau kita ngelihat Indonesia itu kan ada metropolitan, kota dunia atau kota global, terus kemudian di sini ada kawan-kawan kita yang masih secara kearifan lokal tuh mereka masih sederhana hidupnya segala macam. Nah ini kan ada dua hal. Satu, kita menghargai, menghormati kearifan lokal mereka sembari kita mengajarkan bukan dengan cara kita, tetapi basisnya tuh di sini kita bahasa yang ini tuh ditransfer ke sini tuh gimana caranya? Atau jadi seperti orang Baduy gitu. Kalau orang Baduy dalam kan ya udah mereka mau hidup tanpa teknologi, tanpa ya mau hidup subsisten seperti itu ya sudah daerahnya pilihan bebasnya Mas. Kalau saya lihat itu lebih kepada pilihan bebasnya, tetapi sembari kita punya ketekunan dan kesabaran untuk mengatakan bahwa Papua itu ya bagian dari Indonesia. Nah itu ketekunan kesabaran tuh nggak ada karena gini, birokrasi kita tuh selama 9 tahun saya di Pak Jokowi ada hal-hal baik juga gitu loh. Tetapi cara kita mentransfer kebaikan itu selalu punya gap. Tapi mungkin nggak karena gini juga Mike. Kayaknya kalau kita ngomong Papua seolah-olah tuh Papua tuh homogen entity. Iya betul. Padahal itu kan mungkin 700 suku, bahasanya aja nggak saling mengerti ya. Antara pegunungan sama pesisir beda. Betul. Di antara mereka sendiri ada perang suku, kadang-kadang bagian dari menyelesaikan konflik. Walaupun ini yang memprihatinkannya kan pernah ada riset mengatakan korban akibat perang tradisional, perang suku itu jauh lebih kecil ketimbang korban dari aparat negara gitu. Iya. Tapi jadi artinya dengan keragaman yang begitu besar kan tidak mungkin dengan satu approach kan. Betul. Mungkin ada yang harus ya diterima seperti suku Baduy, Jawa Barat, atau kalau di Amerika apa tuh namanya yang dibiarin nggak tanpa teknologi kan ada tuh yang nggak bayar kelompok Amis. Ya udah itu wilayah itu diakui aja sebagai wilayah Amis otonom, mereka mengatur dirinya sendiri. Bahkan kalau kita ke Denmark itu di tengah Copenhagen itu ada satu wilayah namanya Free City of Christiania. Itu bukan etnis itu hippie zaman dulu diperbolehkan hidup dengan seolah-olah memerintah sendiri gitu. Ya apakah kita keberagaman kita ini, keanekaan kita itu harus kita push ke situ sehingga kita nggak terlalu keikaannya itu loh. Tapi mungkin kita lebih melonggarkan kebinekaan kita supaya keikaan kita makin kuat gitu loh. Kayak misalkan gini Mas, kalau kita sepakat bahwa Papua itu adalah Indonesia ya, kenapa kita tidak memberikan keleluasaan seperti di wilayah lain gitu? Kenapa Papua itu kita deploy pasukan banyak banget di sana dengan alasan stabilitas soal segala macam. Tapi sekarang konflik sekarang itu kan juga menyasar ibu-ibu, anak-anak. Jadi yang dilindungi itu siapa? Maksud saya dalam konteks itu. Terus kemudian tanah Mas. Tanah itu buat Papua itu segala-galanya. Nah ini konflik terbesar kita dengan tanah. Bagaimana food estate di sana ini, bagaimana soal. Tapi di seluruh Indonesia sih kalau konflik tanah itu. Betul konflik tanah itu betul. Tapi tanah adat mungkin ya, tanah adat di Papua itu kan maksudnya tanah itu nyawa mereka lah gitu ya. Maksudnya itu yang paling mereka punya satu-satunya. Ternyata kita bisa menyelesaikan itu secara damai di Sumatera Barat ya, yang juga konsep tanah adatnya kan sangat kuat. Maksudnya dialog itu ada gitu loh. Kenapa di wilayah-wilayah lain kita itu membuka ruang dialog itu ada. Ya dalam penyelesaian konflik, tapi di Papua tuh kenapa dengan senjata? Mas, itu ada 419. Atau ada ini, saya ingat dulu dari konferensi internasional tentang security. Itu ada seorang jenderal India, kemudian dikutip oleh majalah Ekonomis. Dia bilang, kalau kami sudah punya semacam doktrin gitu. Kalau pemberontakannya itu pemberontak bersenjatanya kurang dari 200, jangan ditangani oleh militer, malah jadi tambah besar katanya. Kalau di atas 200 bersenjatanya baru itu urusan militer, karena kalau di bawah 200 tuh urusan politik aja lah. Saya kira kalau di Papua mungkin
di kelompok itu nggak ada yang sampai 200 senjatanya. Ada di bawah. Kalau digabung mungkin tapi kan pemberontakan mereka sendiri kan nggak bersatu tuh para pemberontak itu. Dan kita deploy pasukan kita banyak banget tuh di sana. Dengan jumlah KNB segala macam itu. Tapi terlepas dari itu Mas, pertanyaan saya sih sebenarnya kalau kita sepakat gitu ya, Papua adalah bagian dari warga negara Indonesia, kenapa selalu yang diajukan itu selalu deploy pasukan di sana dan itu terus-terusan terutama dalam 20 bulan ini? Justru saya tuh malah ingin bertanya sama Mbak Dani gini. Kalau kita lihat sejarah masuknya Papua ke Republik Indonesia dari sisi hukum internasional ya, kan itu sebetulnya referendum pertama loh di Indonesia itu di Papua kan, dengan kalau di Timor Leste yang kedua kan. Dengan segala keterbatasannya itu referendum yang diawasi PBB, hasilnya ketika dibawa ke General Assembly. Tidak ada satupun negara yang menolak. Belanda aja abstain gitu loh ya. Jadi itu secara hukum internasional kuat. Jadi sebetulnya tidak ada kekhawatiran bahwa Papua secara dunia internasional bisa pisah. Beda sekali dengan Timor Leste dulu. Tapi satu-satunya ancaman internasional kalau terjadi pelanggaran HAM berat baru internasional bisa masuk. Justru dengan menambah pasukan, itu kan menambah risiko terjadi pelanggaran HAM berat. Kan? Jadi justru menambah pasukan itu bukan solusi, justru membuat kemungkinan internasional masuk. Jadi kita tuh selalu dihadapkan dengan paradoks-paradoks gitu. Itu yang menurut saya kalau misalkan dulu kan di rezim di pemerintahan sebelumnya kan Papua soal kesejahteraan, tapi itu pun juga mengalami itu tadi ada beberapa kelemahan-kelemahan yang misalkan soal tanah lagi, infrastruktur kan waktu dulu kan Pak Jokowi sangat infrastruktur, tapi infrastruktur ini kan juga kita mendeploynya dari luar juga. Dan tanah itu kan memang sumber dari perlawanan. Kita lihat Pangeran Diponegoro kan melawan karena tanahnya dipatok ya kan. Benar. Kalau bahasa Jawanya ada apa? Sabat tuh. Sabat. Kan artinya pokoknya artinya kira kalau untuk tanah nyawa pun taruhannya gitu. Jadi kita harus menghormati menghormati itu. Oke, tapi kembali lah kalau misalnya karena udah pernah berpengalaman di istana, ahli Papua dan sebagainya, Mbak Dani dipanggil sama Prabowo. Oke, kamu nggak usah foto-foto saja. Nih kamu duduk sini, kasih saya saran untuk membereskan negara ini, apa sarannya? Dalam konteks Papua? Dari semuanya lah, kan ini dari hasil konferensi Republik, termasuk juga Papua. Dengarkan warga dan bukan sekedar mendengarkan, karena sekarang mendengarkan banyak, semua guru besar dipanggil segala macam. Dengarkan warga dan kemudian. Tapi dipanggil itu apa? Itu kan untuk mendengarkan presiden, bukan untuk didengar kan? Nggak dialog ya? Bukan ya kan? Iya. Saya rasa buka ruang dialog seluas-luasnya untuk rakyat, terutama masukannya. Ya itu tadi mengisi orang-orang sesuai dengan kapasitasnya, profesionalnya, yang juga sebetulnya sih bukan sekedar kapasitas kompetensi, tapi juga kepedulian. Tapi saya kok nggak yakin ya. Nggak, tapi saya juga pernah meneliti sedikit ya Papua. Papua kan sangat beragam ya. Kalau Mbak Dani usul dengarkan, yang didengar tuh siapa yang mewakili. Itu susahnya di situ. Orang Papua kan sering kritiknya lu lagi padahal dia nggak mewakili siapa gitu. Gimana kita memilih warga Papua yang mewakili orang-orang Papua? Pertama itu kalau saya melihat itu gereja ya. Jadi gereja-gereja di Papua itu kan ada gereja yang besar juga segala macam. Itu representasi dari situ soal gereja, soal perempuan, soal suku, adat, soal agama. Itu juga. Nah, ini juga jadi problem buat saya. Kalau kita lihat pemilu di Papua, karena itu mengulang referendum zaman tahun 69 itu, karena sebagian, nggak semuanya, sebagian culture-nya itu mengatakan kamu nggak boleh memilih berlawanan dengan kepala suku. Akhirnya ya udah kalau gitu kepala sukunya aja nokannya.
Jadi apakah yang mewakili Papua itu harus kepala suku aja? Enggak, Mas. Karena sebagian orang Papua yang terdidik menyatakan problem mereka justru si kepala suku ini. Iya. Jadi ini gimana nih kita Oke, kata Papua presiden nih, saya pura-pura jadi presiden. Oke, saya mau dengerin orang Papua. Tolong Mbak Dani pilihin wakil orang Papua, kan saya nggak mungkin 2 juta orang Papua. Pasti yang saya lakukan, saya berdiskusi dengan kawan-kawan Papua. Ya. Itu entah dengan teman-teman di yang bergerak dan berjuang di HAM, entah itu di MRP, Majelis Rakyat Papua, terus kemudian di basis-basis gerakan perempuannya, mama-mama Papua itu kan ada juga. Jadi ini kan betul Mas BHM, bahwa di Papua tuh spektrumnya tuh luas, bukan hanya keragamannya juga konflik di antara mereka juga. Iya. Karena beberapa kali dulu presiden manggil mereka juga ada salah-salah mulu. Iya kan, dulu kritik pada Pak Jokowi kan gitu, kok yang dipanggil yang itu. Iya. Itu harus mendengarkan dari mereka, karena pernah mereka merasa itu siapa nggak terwakili gitu. Karena saya bandingin dengan suksesnya pemerintah kita dulu menyelesaikan masalah di Aceh. Kalau Aceh kan jelas siapa, ada Santiro, ada bawahannya, jelas mau negosiasi sama siapa. Kalau dengan Papua kita negosiasi atau mendengarkan itu siapa kan? Iya. Jadi kayak contohnya nih Mas. Nggak gampang kan? Sangat tidak gampang. Jadi ketika itu pernah diundang MRP, MRP Papua. Maksudnya. Terus saya ngusulin MRP Papua Barat juga harus diundang. Jadi itu aja beda, Mas. Itu aja karena beda. Kalau saya waktu riset dulu itu lucu juga nih, sebagian yang teman-teman saya, kalau mereka ikut pilkada menang, jadi pro merah putih. Kalau kalah pro M, istilahnya jadi merdeka gitu. Mas, jadi ini juga gampang gitu ya. Mas tahu nggak? Papua itu juga belajar dari kita loh, Iya. dari kecerdikan dan kelicikan. Iya. Jadi maksud saya soal demo di Semana itu sebenarnya kita juga yang mengajarkan itu. Itu kan di Papua itu kan diskusi, maksudnya tuh ada juga mahasiswa atau pelajar-pelajar tuh dikirim ke Jawa kan, untuk belajar di Jawa, belajar dengan kawan-kawan dari seluruh Indonesia. Nah mereka kan juga punya kepandaian, kecerdasan untuk mengadopsi cara-cara kita. Sama seperti ketika Muhammad Hatta dan kawan sekolah ke Belanda kan, atau sekolah Indonesia. Jadi kalau kita tobat-tobat, misalkan ada aparat ini kemudian dia belajar dengan sangat baik tentang kita gitu. Tapi yang kalau saya sih merasa yang paling pertama adalah harus mengakui banyak teman-teman kita yang bukan dari suku Papua. Itu punya superiority complex. Betul. Langsung ngomong Papua tuh langsung merendahkan. Saya kira perlu pendidikan yang lebih intens bahwa kan kita apa bedanya sih kita sama orang Papua, sama-sama bangsa Indonesia ya kan? Itu juga mereka bukan the other, mereka bukan mereka adalah kita gitu loh ya kan. Kalau Pak Jokowi dulu bisa Papua adalah kita gitu loh ya. Jadi, dan betul. Dan itu kan juga harusnya tercermin dari para pemimpinnya juga gitu. Semakin kita membenturkan atau membedakan itu, otomatis sebagian orang yang awam itu juga akan melihat ke situ gitu. Dan sama juga ke teman-teman kita di militer ya. Jangan menganggap non militer itu terpisah. Betul. Apalagi mengatakan dirinya tentara rakyat. Ya kita sama kan. Tidak ada warga kelas 1. Kelas 2 kan. Ini kan di Papua tuh kan bukan hanya KNPB aja, ada perempuan, ada masyarakat sipil, ada anak-anak segala macam yang mereka juga harus memikirkan, ini melawan kelompok bersenjata, tapi kan ini juga jangan jadi korban gitu loh. Ini kan yang banyak Mas sekarang. Dan saya kasih contoh aja, kalau kita kasih contoh negara maju ntar dibilang antek barat lagi ya. Saya punya pengalaman waktu saya SMA tinggal di India. Kami itu kalau pergi keluar kota ketemu konvoi militer. Konvoi militer itu memperlambat, memberi jalan gitu loh. Jadi dia mengatakan, silahkan duluan gitu loh. Kalau di sini kan kebalikannya kan.
Iya, kita kalau kita nggak minggir-minggir, gawat kita bisa digaplokin ya. Iya. Jadi mengubah narasi, mungkin kalau salah satu narasi kepada teman-teman kita ini tentara, kalau mau betul-betul tentara rakyat, ya harus tidak merasa sebagai kasta yang lebih tinggi kan. Bahkan ya kalau kita ibaratnya kan begitu kita pakai seragam, apalagi kita kasih senjata, ya kalau kata Spider-Man, the more power, the more responsibility. Sebenarnya pidato Presiden di 1 Juli ini dia udah bilang, kamu makin kuat justru harus makin rendah hati, makin mengalah kepada yang lebih lemah ya. Nah mungkin narasi itu yang perlu bukan sekedar narasi budaya itu ya, tapi itu juga secara eksplisit juga diimplementasikan. Ya, dan itu kan harusnya dan itu harusnya kan semangat teritorial. Teritorial itu kan to win the heart and mind ya kalau bahasa itu. Kalau bahasa militernya operasi lawan gerilya itu adalah merebut hati dan pandangan. Ya, dan seluruh percakapan ini Mas tentang kita tadi bicara soal tentara rakyat, soal bagaimana ruang-ruang sipil dikuasai oleh kawan-kawan TNI ini sebetulnya ini hanyalah simptomnya. Tetapi sebetulnya ada tujuan yang paling ini gitu. Misalnya kepentingan politik juga nggak bisa kita abaikan gitu. Deploy TNI di semua area, polisi juga mulai di ini, itu juga kita tahu bahwa ini ada sebuah kepentingan politik jangka panjang yang besar. Bahkan kalau para pakar politik khawatir ini satu rintisan jalan menuju fasisme kan. Selain itu juga kepentingan politik jangka pendeknya, misalkan pemilihan apapun namanya itu, saya melihat sekarang gini. Ini kan siapapun Mas, walaupun saya juga anaknya tentara, kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan tentara dengan segala macam atribut dan uniform yang mereka pakai, itu kan kita juga agak ciper juga gitu kan. Nah sekarang mereka ada di sebelah kita, nanam padi bareng, nanam ini, itu kan ada hegemoni yang lambat laun kita mungkin kalau nggak patuh ini, kalau nggak ini nih, kita terbantu mungkin. Ketika di pertanian di ini, tetapi dalam sisi kita juga ada unsur takut gitu. Nah sekarang bayangkan kalau ini simulasi nih, kita lagi pemilu nih, terus kemudian Pak sebaiknya Bapak milih ini, mungkin ngomongnya halus-halus, nggak seperti parcok lah ya. Pokoknya inilah Mas, maksud saya kita perlu mungkin ini ilmu itu kalau di militer itu dulu diajarinnya di Green Beret itu kan, baret hijaunya Amerika kan, ditaruh di desa, nggak boleh punya senjata, harus berteman sama orang desa, ikut nanam padi, tapi itu kan itu kan tujuannya untuk melawan pemberontak gerilya musuh itu, merebut hati rakyat, bukan untuk menguasai rakyat, tapi merebut hati rakyat dari pihak lawan gitu. Jadi ini jurus yang harusnya mungkin kita tanya, ini jurus dipakai melawan musuh, meraih rakyat, bukan memusuhi rakyatnya. Iya, betul itu. Oke, saya kira ini menarik ya. Jadi coba disimpulkan dulu, Mbak. Sebelum saya tutup, simpulkan dulu hasil dari konferensi Republik itu apa? Ya, dari diskusi kemarin itu, setelah kita mengidentifikasi persoalan yang sebetulnya nggak baru juga, karena itu adalah sebetulnya perasaan lama kita tentang sesuatu yang distrukturkan. Akhirnya dari sana mereka memandatkan kepada beberapa orang itu 3 hal. Jadi bikin platform dan rencana kerja yang jelas ke depan itu seperti apa, prinsip nilainya seperti apa, strateginya seperti apa. Terus kemudian kita bicara soal pengorganisasian diri. Pengorganisasian diri itu sebetulnya gini, masyarakat sipil ini scattered. Ada koalisi ini, koalisi itu segala macam. Tapi kadang-kadang kita kurang ngobrol. Gerakan perempuan ngomong dengan gerakan perempuan aja. Ini nggak buruh. Ada ego sektoral ya. Ego sektoral itu ada. Jadi cara mengorganisir diri itu kayak gimana gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu kita membayangkan kepengurusan perintis itu seperti apa. Kepengurusan perintis di sini adalah kita ini bukan akan mendirikan apalagi partai ya. Sebelum ditanyain partai atau kepentingan politik, bukan. Ini adalah sebuah ruang besar
yang akan mengakomodir suara-suara warga Indonesia, bukan hanya di Jakarta atau di Jawa, tetapi ini bergulir di mana-mana. Apa ini pemerintah bayangan? Saya nggak bilang gitu ya. Enggak, kalau di dalam budaya demokrasi liberal kan biasa. Kalau namanya oposisi mendirikan pemerintah bayangan. Itu Mas Ferry Amsari, itu kabinet bayangan dia ini sekarang kan lagi mau bikin kabinet. Sudah merekrut kawan-kawan muda gitu kan. 50 ke bawah kalau nggak salah. Jadi kabinet bayangan. Kabinet bayangan itu menarik sih. Itu sebetulnya justru parlemen bayangannya ada juga. Nah, itu belum. Agak sulit kali. Ya, tapi yang paling sulit mungkin militer bayangan ya. Atau polisi bayangan. Itu malah lebih menakutkan. Jadi gitu Mas. Jadi dari situ kita ini koalisi dari koalisi gitu. Jadi kita kan belum pernah berpengalaman untuk membentuk itu, dan kadang-kadang pertanyaan kita adalah kita punya ketekunan dan kesabaran nggak ke sana. Sembari kita juga tahu gimana caranya memitigasi risikonya kalau ada soal pembatalan kayak kemarin pembubaran nggak boleh segala macam, intimidasi itu kita juga perlu juga ini kenapa harus takut gitu untuk sebuah dialog gitu. Nah, ini ada yang sedikitnya leneh. Tapi mungkin menarik, saya juga baru tahu dari seorang ahli tata negara yang sangat senior. Mbak Dani pernah dengar nggak? Seandainya tiba-tiba presiden dan wapres berhalangan, maka ada triumvirat kan? Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menlu, triumvirat. Tapi itu kan koma. Triumvirat ini dalam 30 hari harus menyiapkan sidang MPR, dan sidang MPR ini memilih kandidat peserta pemilihan presiden sebelumnya. Jadi artinya kalau sampai tiba-tiba presiden dan wapres kita berhalangan, Mendagri, Menhan, dan Menlu harus meminta MPR memilih antara Anies dan Ganjar. Pernah dengar itu? Saya pernah dengar. Tapi gini Mas, kita itu saya setelah mengalami proses panjang politik ini realistik aja deh. Maksudnya bahwa itu itu ada opsi-opsi gitu ya, seperti itu. Tapi yang jelas mungkin kita justru yang paling penting itu sebenarnya kita sebagai warga negara melihat, kita tuh kan pengen republik bagus. Itu caranya seperti apa? Nah, ikhtiar kami sedikit banyak ini hal-hal yang sedang dilakukan kecil tapi mungkin selangkah pun juga oke. Ya, tapi saya lihat, saya kenal lah Mas Sudirman Said, Mbak Dani dan Nah, saya kira keinginannya lebih karena kekecewaan bahwa tidak ada penyeimbang yang seharusnya kan, ada oposisi partai di parlemen, sehingga merasa ya udahlah kalau gitu kita kasih rakyat kita membersamai lah ya. Semacam gantinya oposisi yang harusnya ada di parlemen dan ada di partai ya. Saya kira gitu ya, kesimpulannya boleh lah ya. Kesimpulan dari orang luar. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mbak Dani ya. Sangat menarik ini bicaranya, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan lagi ya setelah evaluasi. Kita ngomongin jam pasir secara khusus. Kita ngomongin lebih jelas tentang jam pasir ini ya. Oke, makasih ya Mas Bambang. Oke, kawan-kawan, sampai jumpa. Jangan lupa klik dan subscribe supaya saya nggak dimarahin oleh Mas Bakti produser saya. Terima kasih.